Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Demonti, Koas Radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai book reading radiologi diagnosis tentang bab 8, yaitu sistem kardiovaskuler. Radiologi jantung sendiri pada kesempatan kali ini akan dibahas menjadi 3 hal. Yang pertama dari penilaian, kemudian patologi jantung, dan pemeriksaan lain pada jantung. Dari penilaian sendiri akan dibahas mengenai situs, bentuk tulang punggung, ukuran dan pembesaran jantung, pembuluh-pembuluh darah besar seperti aorta dan arteri pulmonalis, paru-paru seluruhnya, dan pembuluh darah paru. Pada patologi jantung akan dibahas mengenai kelainan jantung didapat, kelainan jantung bawaan, kelainan lapisan pembungkus jantung. Untuk pemeriksaan lain akan dibahas mengenai pemeriksaan fluoroskopi, pemeriksaan radiologi khusus dengan kateter, dan pemeriksaan DSA. Yang pertama, penilaian jantung dari situs. Situs merupakan kedudukan organ di dada dan di bawah diafragma. Dalam keadaan normal, jantung berada di hemitorak kiri dan fundus gaster di abdomen sisi kiri. Itu merupakan situs solitus. Untuk kelainan situs sendiri, yang pertama ada dextrokardi, di mana fundus gaster di sebelah dekstra dan apex jantung di sebelah dekstra. Kemudian ada dextroversi, di mana fundus gaster di sebelah sinistra dan apex jantung di sebelah dekstra. Sedangkan kelainan lain ada levoversi, di mana fundus gaster di sebelah dekstra, sedangkan apex jantung di sebelah sinistra. Kemudian ada mesoversi, yaitu jantung terdapat di tengah-tengah toraks pada situs solitus. Di sini merupakan gambaran contoh dari dextroversi, di mana pada gasternya sendiri dia berada di sisi sinistra, sedangkan dia memutar ke arah dekstra, dan di sini apex jantungnya juga berada di dekstra. Kemudian bentuk tulang punggung. Bentuk tulang punggung yang dapat mengubah bentuk jantung bahkan juga kedudukannya adalah skoliosis dan kifosis. Skoliosis adalah bentuk tulang punggung yang membengkok ke arah samping, sedangkan kifosis adalah bentuk tulang punggung yang membengkok ke arah belakang. Kemudian ukuran dan pembesaran jantung. Yang pertama, untuk pengukuran jantungnya sendiri bisa dengan menggunakan CTR atau Cardiothoracic Ratio. Cardiothoracic Ratio adalah perbandingan lebar jantung dan lebar dada pada fototorak posisi PA. Rumusnya CTR sama dengan A plus B, yaitu merupakan lebar jantungnya, dibagi C, yaitu merupakan lebar dada. Normalnya 48% sampai 50%. Ini merupakan gambar dari pengukuran CTR. L merupakan garis tengahnya, kemudian A adalah jarak mogul kanan, B adalah jarak mogul kiri, sedangkan C adalah jarak dinding kanan sampai dinding kiri melalui sinus kardiofreni. Dengan rumus CTR-nya sendiri adalah A plus B dibagi C dikali 100%. Kemudian, kombinasi pemeriksaan ukuran jantung yang baik itu ada 3 hal. Yang pertama dengan pengukuran CTR, foto PA dan lateral, dan dengan perbandingan hasil foto sebelum sakit, bila ada, saat sakit, dan sudah sakit. Pengukuran CTR sendiri digunakan pada foto PA dengan jarak fokus film 2 meter. Kemudian foto PA dan lateral untuk memberikan gambar bentuk dada. Jika bentuk dada gepeng akan menyebabkan ruang jantungnya sempit. Jika sternum melengkung ke dalam, akan menyebabkan jantung melebar ke kanan dan kiri, karena terjepit antara sternum dan kolumna vertebralis. Kemudian perbandingan hasil foto sebelum sakit, bila ada, saat sakit, dan sudah sakit. Tujuannya untuk menetapkan jantung yang membesar selama dalam perawatan ketika sakit, dan untuk evaluasi klinis dari pasien. Kemudian batas kiri jantung, terdapat 4 tonjolan. Yang pertama, tonjolan pertama merupakan tonjolan arcus aorta. Jika ke bawah, nanti berhubungan langsung dengan aorta descendens. Kemudian tonjolan kedua disebabkan oleh arteri pulmonalis. Tonjolan kedua ini kecil dan sukar dilihat. Pada fase sistolik, tonjolannya akan terlihat lebih nyata. Kemudian tonjolan ketiga, biasanya dia tidak tampak, disebabkan oleh auricle atrium kiri. Bila tampak, artinya ada pembesaran atrium kiri. Kemudian tonjolan 4, dibentuk oleh dinding luar dari ventrikel kiri, mempunyai sudut dengan diafragma kiri, disebut sulcus atau sinus kardiofreni. Untuk tonjolan 2 dan 3, itu lengkungannya ke dalam atau konkav, itu disebut dengan pinggang jantung. Pembesaran ventrikel kanan nantinya
akan memperlihatkan gambaran radiologi berupa penyang jantung yang merata atau menonjol. Kemudian batas kanan jantung. Batas kanan jantung juga terdapat 4 tonjolan. Tonjolan pertama merupakan pelebaran di sisi mediastinum disebabkan oleh vena cava superior. Kemudian tonjolan kedua, aorta, garis lurus mengarah ke atas menuju ke arcus aorta. Kemudian tonjolan ketiga disebabkan oleh vena azygos, merupakan pertemuan vena cava superior dan atrium kanan. Kemudian tonjolan 4 merupakan atrium kanan, sudut antara atrium kanan dengan diafragma kanan disebut sulcus kardiofrenik kanan. Lengkungan di luar batas jantung atau bukan dari jantung itu merupakan pelebaran dari esofagus, disebut dengan penyakit akasia. Kemudian lengkungan konkav atau ke dalam pada sisi kanan atau kiri bawah disebut dengan penyakit atelektasis paru segmen bawah lobus inferior. Kemudian sifat pembesaran jantung, ada 2, pembesaran umum atau menyeluruh, pembesaran lokal atau spesifik. Pembesaran umum atau menyeluruh, kelainan pada miokard atau perikard akan menyebabkan efusi dari perikardial atau kalvum perikard sendiri berisi cairan, di mana nantinya dapat dilakukan dengan pemeriksaan fluoroskopi untuk melihat adanya efusi perikard ini, atau foto beberapa posisi, dan kemudian dilanjut dengan pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian pembesaran lokal atau spesifik. Pembesaran lokal atau spesifik yang pertama ada pembesaran atrium kanan, jantung melebar ke kanan berbentuk setengah bulatan. Kemudian pembesaran atrium kiri mudah dilihat melalui posisi esofagus yang diisi barium. Nanti akan diperlihatkan gambaran berupa pendesakan esofagus ke belakang di bawah bronkus utama. Dapat memunculkan double kontur, merupakan pembesaran atrium kiri yang nampak di samping atrium kanan. Kemudian pembesaran ventrikel kanan, jantung lebih banyak menempel pada sternum. Mediastinum anterosuperior akan terlihat menyempit. Kemudian pembesaran ventrikel kiri, jantung melebar ke kiri, ke belakang menutup cavum Hogshead. Kelainan pembesaran jantung, yang pertama pembesaran atrium, contohnya seperti insufisiensi trikuspid dan anomali Ebstein. Pembesaran atrium kiri, contohnya stenosis mitral, insufisiensi mitral, dan VSD. Pembesaran ventrikel kanan, contohnya stenosis mitral, insufisiensi mitral, ASD, VSD, dan TOF. Pembesaran ventrikel kiri, contohnya hipertensi, insufisiensi aorta, dan stenosis aorta. Kemudian pembuluh-pembuluh darah besar, seperti aorta dan arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis sendiri, dia tak nampak jelas, letak di bawah arkus, sedikit menonjol. Arteri pulmonalis, jika mengecil, dikarenakan atresia arteri pulmonalis atau tetralogi of Fallot atau karena hipoplasia paru kiri. Arteri pulmonalis menonjol atau membesar dikarenakan kebocoran septum, left to right shunt, misalnya ASD dan VSD. Kemudian aorta, hal-hal yang dapat merubah bentuk aorta yang pertama hipertensi, usia, kelainan katup, insufisiensi aorta, kelainan dinding aorta karena radang, misalnya TB atau Lewis. Kemudian di sini terlihat adanya pelebaran aorta yang menyebabkan arkus aortanya dia menonjol keluar. Selain aorta yang melebar, aorta descendens dapat menjadi panjang atau elongasi aorta. Kemudian dari paru-paru, warna paru-paru normal yaitu merupakan kombinasi radiolusen dan radioopak. Warnanya kehitam-hitaman. Warna udara dia akan terlihat hitam atau lusen, warna jaringan lunak akan putih atau radioopak. Kemudian kondisi patologis, jika udara alveoli berisi cairan, eksudat darah atau jaringan padat akan memberikan gambaran radioopak. Udara bertambah pada kavitas atau gula akan memberikan gambaran radiolusen. Kemudian seluruh alveoli berisi lebih banyak udara, misalnya pada paru-paru emfisematosus, akan memberikan gambaran hiperradiolusen. Kemudian paru-paru, di sini terlihat adanya paru kanan dan paru kiri. Gambaran foto PA sisi kanan, di sini terlihat hilus kanan yang normal dengan pembuluh darah paru yang normal. Kemudian foto PA sisi kiri, hilus kiri yang normal dengan pembuluh darah paru yang normal. Kemudian pada keadaan normal atau kondisi foto baik, pembuluh darah kecil berasal dari arteri pulmonalis nampak di tepi torak. Kemudian pembuluh vena tidak tampak, hanya berada di parakardial kanan. Pada pelebaran vena, karena terbentuk, nanti akan terlihat corakan vaskuler di suprahilir kanan dan kiri akan bertambah. Nantinya akan memberikan gambaran inverted mustache atau kumis terbalik. Kemudian bronkus, pembuluh limfa, arteri bronkial tidak nampak pada foto normal. Kemudian terdapat beberapa istilah jika dalam kondisi patologis, misalnya seperti corakan kasar, corakan ramai, perkabutan, dan suram. Dan dari kelainan vaskuler, corakan vaskuler bertambah,
Apabila pembuluh darah menjadi lebih nyata densitasnya oleh karena jumlah darah di dalamnya bertambah dengan kaliber yang besar. Corakan vaskuler berkurang apabila pembuluh darah sukar dilihat karena densitasnya berkurang akibat isinya berkurang. Kemudian dari kelainan parenkim sendiri, penyebab corakan parenkim kasar karena jaringan fibrosis dari halus sampai tebal, penebalan dinding alveoli sehingga densitas tinggi dan tidak rata, dan adanya bintik perkapuran. Kemudian kelainan jantung didapat. Yang pertama ada stenosis mitral. Pada stenosis mitral, gambaran foto PA akan terlihat penonjolan arteri pulmonalis, penonjolan auricle atrium kiri dan balar kembar di sisi kanan atau double kontur, aorta kecil, apeks jantung menonjol ke kiri tapi masih di atas diafragma kiri. Gambaran foto lateral akan terlihat pembesaran ventrikel kanan, dilatasi atrium kiri, ruang retrokardial atau Holz neck masih bebas, dan ventrikel kiri normal. Stenosis mitral di sini terlihat gambaran berupa pertambahan pembuluh darah di lapangan atas atau kranialisasi reverse Mustad dengan pelebaran vena pulmonalis. Di sini juga terlihat foto lateral dengan menggunakan barium. Kemudian ada insufisiensi mitral. Etiologi dari insufisiensi mitral sendiri yang pertama muskulus papilaris lemah karena meradang, muskulus papilaris putus karena adanya trauma, prolaps katup, cincin katup melebar mengikuti dilatasi atrium kiri atau ventrikel kiri. Gambaran insufisiensi mitral akan didapatkan pembesaran ventrikel kiri dan atrium kiri, aorta mengecil, dan pembesaran ventrikel kanan. Di sini gambaran foto PA-nya terlihat adanya jantung membesar ke kiri dan ke kanan. Vaskuler parunya dia melebar, bayangan suram parahilir kiri, dan parakardial kanan. Klinisnya nantinya sesak nafas, batuk, dan jantung berdebar-debar. Kemudian gambaran foto lateralnya di sini terlihat pembesaran ventrikel kanan dan kiri, atrium kirinya dia membesar, kemudian aortanya dia mengecil, dan arteri pulmonalisnya dia menonjol, bentuk jantung konfigurasi mitral. Kemudian pada insufisiensi aorta, gambaran radiologinya berupa tampak pembesaran aorta dan ventrikel kiri dengan pinggang jantung bertambah mendalam. Bentuk seperti ini disebut jantung konfigurasi aorta atau bentuk sepatu. Jika ventrikel kiri mengalami kegagalan, maka atrium kiri dan pembuluh darah paru akan melebar, terutama pada vena pulmonalis. Gambaran radiologi pada insufisiensi aorta, proyeksi PA, jantung membesar ke kiri, kemudian ventrikel kirinya dia akan membesar, aorta dia akan melebar, kemudian vaskuler parunya dia akan melebar dan terbendung. Kemudian pada proyeksi lateral, ventrikel kirinya dia akan membesar. Pada foto ini ventrikel kiri mengalami kegagalan sehingga terjadi bendungan atrium kiri dan pembuluh darah paru. Kemudian di sini juga terlihat aorta melebar, dilatasi atrium kiri dan ventrikel kanan yang membesar. Kemudian stenosis aorta akan terlihat gambaran radiologi pada proyeksi PA dan lateral berupa pelebaran aorta ascendens dan ventrikel kiri yang hipertrofi. Kemudian kelainan jantung bawaan. Pertama, stenosis pulmonal merupakan penyempitan arteri pulmonal. Yang pertama, penyempitan pada infundibular disebut stenosis infundibular. Penyempitan di katup pulmonal disebut stenosis valvular. Penyempitan di cabang-cabang arteri pulmonalis disebut stenosis supravalvular. Kemudian proyeksi PA, gambarannya di sini stenosis pada katup arteri pulmonalis, kemudian stenosis pulmonal tipe valvular, arteri pulmonalisnya dia menonjol, aortanya dia mengecil, kemudian pembuluh darah paru berkurang dan tampak kecil-kecil. Kemudian atrial septal defect di sini untuk arah kebocorannya yaitu left to the right shunt atau dari atrium kiri ke atrium kanan. Gambaran radiologinya yang tampak akan memperlihatkan hilus membesar, tebal, dan tampak pulsasi hilus atau disebut hilar dance. Terjadi karena arteri pulmonalis penuh darah dan melebar sehingga pulsasi ventrikel kanan dan merambat sampai hilus. Hilar dance sendiri dapat terlihat dengan pemeriksaan fluoroskopi. Kemudian ASD sendiri untuk foto PA-nya akan terlihat yang hilus melebar sekali, kemudian berbentuk koma terbalik, kemudian vaskuler paru bagian tepinya nanti akan sempit-sempit, kemudian merupakan tanda hipertensi pulmonar. Kemudian foto lateralnya akan tampak ventrikel kanan yang membesar sekali, kemudian atrium kiri dan ventrikel kirinya normal. Dan untuk foto PA ventricle septal defect, tampak pelebaran pembuluh darah paru-paru, kemudian di sini cornya membesar, CTR-nya sekitar 58%, kemudian aortanya mengecil, dan arteri pulmonalisnya dia menonjol. Kemudian PDA atau patent ductus arteriosus di sini terlihat adanya tampak arkus aorta yang mempunyai kaliber normal, kemudian arteri pulmonalisnya dia melebar, pembuluh darah paru melebar,
Kemudian sunnya left to the right, kemudian cyanosisnya negatif, keluhannya jantung berdebar. Tetralogy of Fallot, kelainan pokok ada 4, yaitu hipertrofi ventrikel kanan, VSD dengan right to the left sun, stenosis pulmonar, semi-transposisi letak aorta atau reading aorta. Gambaran radiologinya berupa semi-transposisi aorta, hipertrofi ventrikel kanan, arteri pulmonalis kecil karena stenosis. Gambaran angiografi jantung kanan posisi PA akan terlihat ventrikel kanan dan atrium kanan terisi kontras, kemudian aorta berada di sisi kanan atresia dari pulmonalis. Kemudian kelainan lapisan pembungkus jantung. Dari perikardial sendiri, cairan perikardial jika lebih dari 100 ml, mudah dilihat pada eksfototorak dengan kombinasi posisi tiduran dan berdiri. Jika cairan perikardialnya kurang dari 100 ml dalam kafum perikardial, sukar terlihat dengan fototorak. Perlu dilakukan USG atau kardiosonografi, kontras angiografi atau kardioangiografi, atau dengan pemeriksaan scanning nuklir. Kemudian miokardial, penebalan miokardial atau otot jantung karena yang pertama radang, misalnya miokarditis, hipertrofi idiopatik, dan kardiomiopati. Pembesaran jantung secara umum dapat dilihat dengan eksfototorak. Pada kardiomiopati perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti kardioangiografi atau kardiosonografi. Kemudian pemeriksaan lain, yang pertama ada fluoroskopi. Untuk sekarang pemeriksaan ini dapat dilakukan di kamar terang tanpa adaptasi mata walaupun bahaya radiasi tetap ada. Komponen yang dinilai yang pertama gerakan diafragma kanan dan kiri, denyut jantungnya teratur atau tidak, dan gerakan hilus misalnya seperti hilar dance. Kemudian pemeriksaan radiologi khusus dengan kateter, yang pertama ada kateterisasi. Tujuan pemeriksaannya untuk memeriksa tekanan dalam atrium dan ventrikel, mengukur kadar oksigen di ventrikel, atrium, pembuluh-pembuluh darah besar, arteri pulmonalis. Cara pemeriksaannya misalnya kateterisasi atrium, yang pertama dengan memasukkan kateter ke dalam vena cubiti. Kateter dimasukkan ke atrium kiri melalui katup mitral. Melalui atrium kanan, dimasukkan kateter ke atrium kiri melalui defek septum, ASD jika ada, membuat lubang kecil di septum melalui foramen oval jika masih terbuka. Kemudian angiokardiografi. Setelah pemeriksaan kateterisasi selesai, pemeriksaan dilanjutkan dengan memasukkan kontras melalui kateter ke dalam jantung kanan maupun kiri. Diikuti dengan pembuatan foto serial cepat 6-8 film per detik dengan ukuran film 35x35 cm atau pembuatan file sign dengan memakai film kecil 35 mm dengan kecepatan 80 film per detik. Kemudian pemeriksaan radiologi khusus dengan kateter, yang lainnya ada angiografi selektif dan angiografi koroner. Angiografi selektif sendiri pemeriksaan ditujukan pada satu bagian jantung yang khusus diperiksa dengan lebih teliti. Angiografi koroner dapat melihat sirkulasi jantung paru, ada atau tidaknya kebocoran dalam septum atrium atau ventrikel dan arah kebocorannya, apakah ada kebocoran dalam septum atrioventrikel, apakah ada kelainan aorta atau arteri pulmonalis, apakah ada transposisi atau semi-transposisi aorta dan arteri pulmonalis, dan menilai keadaan katup adakah stenosis atau regurgitasi dan gerakan septum dan pulsasi jantung. Kemudian ini ada angiografi jantung PA. Di sini kontras dimasukkan ke ventrikel kanan tanpa penyempitan di infundibulum ventrikel kanan. Kemudian di sini ada angiografi lateral, terlihat adanya stenosis infundibular, stenosis valvular ringan, dilatasi arteri pulmonalis post-stenosis. Kemudian pemeriksaan DSA atau digital subtraction angiografi. Pada DSA tampak hanya pembuluh-pembuluh darah saja yang telah diisi kontras. DSA banyak dipakai pada angiografi koroner, ventrikulografi jantung kiri dan kanan, angiografi jantung kanan untuk memeriksa pembuluh darah paru, dan angiografi pada pembuluh darah otak, ginjal, dan ekstremitas. Di sini terlihat adanya foto angiografi karotis eksterna dibuat dengan DSA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk book reading-nya telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.